Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seringkali kita melihat konten-konten tentang ramalan Sabdo Palon yang menagih janjinya di Pulau Jawa. Tagihan-tagihan ini dihubungkan dengan bencana yang sering terjadi hampir setiap tahunnya di Nusantara ini. Dari erupsi gunung, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan banyak lagi bencana alam ataupun sosial yang terjadi di wilayah Nusantara ini. Padahal kalau kita cermati setiap tahun isinya sama begitu-begitu saja, tapi peminatnya luar biasa tinggi. Dan banyak yang percaya atau meyakini apa yang terjadi itu adalah dampak dari ramalan ataupun perjanjian yang diinisiasi oleh salah satu tokoh yang bernama Sabdo Palon. Sabdo Palon melakukan perjanjian dengan tokoh ulama generasi sebelum Wali Songo yang bernama Syekh Subakir, yang dikatakan berasal dari Persia, untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sebelum melakukan perjanjian, kedua tokoh ini dalam kisah yang beredar dan diyakini sebagian masyarakat Jawa, mereka bertarung terlebih dahulu. Dalam cerita itu, kedua tokoh ini bertarung selama 40 hari 40 malam tanpa berhenti, yang berakhir dengan gencatan senjata dan perjanjian di antara kedua belah pihak. Jika kita cermati kisah yang masyhur ini, maka kita dapat menarik logika sederhana yang tentunya menentukan apakah kita akan percaya atau bahkan tidak. Dengan kisah tersebut, secara logika manusia tidak akan mampu melakukan kegiatan fisik apalagi berperang selama 40 hari 40 malam secara nonstop. Pertanyaan sederhana akan muncul, kapan mereka makan, minum, istirahat, bahkan buang kotoran selama waktu yang lebih dari 1 bulan tersebut. Sedangkan dalam ilmu biologi manusia hanya mampu bertahan hidup tanpa makan dan minum kurang lebih selama 1 minggu. Jika masih mendapatkan asupan cairan, manusia masih mampu bertahan hidup selama 2-3 bulan. Itu pun pastinya dengan kondisi fisik yang sangat tidak bugar, lemah karena tidak ada nutrisi yang masuk. Jadi pertarungan selama 40 hari 40 malam tersebut dapat kita pertanyakan kembali. Setelah mempertanyakan durasi yang luar biasa di luar nalar tersebut, sekarang kita hubungkan dengan syariat agama yang akan disebarkan oleh Syekh Subakir tersebut. Tentunya adalah syariat Islam. Kita semua tahu bagi yang beragama Islam bahwa syariat sholat 5 waktu adalah wajib bagi orang yang beragama Islam. Bahkan ancamannya adalah dosa yang pastinya akan berakhir di neraka. Bahkan dalam Islam, saat semua manusia sudah mati dan akan diadili, maka yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah semua amal baiknya. Dari konsep ini saja sudah sangat bertentangan bagaimana mungkin seorang ulama yang bertugas berdakwah dikisahkan selama 40 hari 40 malam bertempur nonstop tanpa ada jeda untuk beribadah. Dalam materi ini kita akan mengupas kira-kira bagaimana kondisi yang terjadi pada saat itu. Apakah tokoh tersebut benar-benar ada? Jika benar ada, apakah kisah yang diceritakan tersebut benar-benar terjadi? Syekh Subakir dalam fakta sejarah memang benar ada dan dapat ditelusuri bukti keberadaannya di tanah Jawa. Dalam buku Melacak Syekh Subakir, Riwayat Penumbalan Tanah Jawa dan Wali Songo generasi pertama, cetakan tahun 2017 karya M. Ramadan MK, dikatakan bahwa Syekh Subakir adalah seorang waliullah yang sengaja diutus untuk misi penyebaran agama Islam. Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo cetakan tahun 2012 menjelaskan bahwa Syekh Subakir sebagai salah satu ulama sakti, di mana beliau dikenal sebagai seorang wali keramat dari Persia yang dipercaya telah menanam tumbal di sejumlah tempat di Pulau Jawa, agar kelak Pulau Jawa tersebut dapat dihuni oleh umat Islam. Sebelum melanjutkan pembahasan kita, satukan persepsi dulu pengertian menanam atau memasang tumbal yang dimaksud. Yang dimaksud menanam tumbal adalah berkaitan dengan usaha rohani mensucikan tempat dengan cara menanam tanah di tempat yang angker. Jadi bukan mengorbankan manusia atau hewan atau apapun itu seperti pemahaman pada umumnya. Konsekuensi logisnya menjadikan sebuah kisah yang sebelumnya benar-benar ada menjadi sesuatu yang dianggap irasional karena kisahnya disampaikan secara ahligoris. Akhirnya banyak orang yang beranggapan adalah tokoh fiktif yang diadakan.
Padahal Syekh Subakir memang pernah ada dan membuat perubahan besar pada penyebaran Islam di tanah Jawa, yang dilanjutkan oleh Wali Songo. Syekh Subakir lahir pada tanggal 20 Ramadan tahun 787 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Oktober tahun 1385 Masehi di Persia. Beliau mempunyai nama asli Syekh Tambul Ali bin Syekh Bakir, atau ada juga yang menyebutnya Muhammad Al-Bakir. Setelah menginjakkan kaki di tanah Jawa, namanya menjadi Syekh Subakir karena lidah orang Jawa kesulitan melafalkan nama aslinya. Berdasarkan sejarah nasabnya, Syekh Subakir masih keturunan dari Salman Al-Farisi, salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad yang memiliki semangat kuat dalam memperjuangkan Islam. Jauh sebelum Islam masuk di tanah Jawa, generasi pertama masyarakat Jawa sudah terlebih dahulu mengenal agama, di mana terdapat beragam kepercayaan yang ada di dalam masyarakat Jawa. Bahkan sebelum agama Hindu-Buddha menjamah Pulau Jawa, manusia yang menghuni pulau ini telah mengenal berbagai macam kepercayaan. Salah satu kepercayaan tersebut adalah animisme dan dinamisme. Dua kepercayaan ini telah lebih dahulu berada di bumi Jawa. Hal ini ternyata sejalan dengan pernyataan dalam buku Yud Mulder kalangan sastra Jawa kuno Selayang Pandang cetakan tahun 1983 yang mengatakan bahwa orang Jawa sejak zaman prahistoris sudah mengenal agama. Agama Islam masuk Nusantara sekitar abad ke-7 pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Teori ini dibuktikan dengan adanya pemukiman Muslim di Barus pada tahun 674 Masehi. Akan tetapi walaupun pada abad ke-7 Islam sudah mulai disebarkan di Nusantara ini, tapi penduduk pribumi yang menerima Islam masih sangat sedikit. Ledakan pemeluk Islam yang masif adalah ketika pada masa dakwah Wali Songo yang menggunakan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Keberhasilan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa tidak bisa kita lepaskan dari pendahulunya, yaitu Syekh Subakir dan ulama lainnya yang satu generasi dengan beliau. Jika kita ingat lagi tentang perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon, maka secara logis kita dapat berasumsi bahwa Syekh Subakir memang bertemu dengan penguasa lokal yang menguasai tanah Jawa ini. Masyarakat Jawa meyakini tokoh tersebut bernama Sabdo Palon. Dari pertemuan ini, kita bisa melihat bahwa orang Jawa selalu terbuka dengan ideologi, pemikiran, bahkan agama asing yang akan masuk di Pulau Jawa. Akan tetapi orang Jawa sudah memiliki pakem atau saringan yang digunakan untuk menyaring agama, ideologi, bahkan pemikiran asing agar tidak mengubah adat budaya masyarakat Jawa yang telah dipertahankan selama ribuan tahun. Dalam perjanjian Sabdo Palon tersebut disepakati bahwa Islam boleh disebarkan dengan syarat tidak mengubah adat istiadat, seni dan budaya serta karakter orang Jawa. Akhirnya Syekh Subakir mendapatkan cara yang sangat jitu yang kemudian diteruskan oleh generasi Wali Songo dengan tetap menjaga budaya Jawa walaupun di dalamnya merupakan ajaran Islam. Seni dan budaya seperti wayang tidak diharamkan tapi digunakan untuk menyampaikan dakwah. Gamelan tidak diharamkan tetapi sebaliknya digunakan untuk media dakwah. Bahkan bangunan tempat ibadah mengadopsi arsitektur agama lokal seperti langgar ataupun surau. Ritual mengerikan yang memakan daging manusia, pesta seks, mabuk, dan lain-lain sebagainya diadopsi cangkangnya, tapi diisi dengan kegiatan yang tidak melanggar syariat Islam. Seperti mayat manusia diganti dengan daging ayam, minuman memabukkan diganti dengan air putih, mantra-mantra diganti dengan bacaan doa, zikir, dan kalimat-kalimat tauhid. Akhirnya, sadar ataupun tidak sadar, masyarakat Jawa menerima Islam dengan baik, bahkan menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Jawa. Sekarang, bagaimana dengan tokoh yang bernama Sabdo Palon? Sabdo Palon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pendeta dan penasihat Brawijaya V, penguasa akhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Namanya disebut-sebut dalam serat Darmo Gandul yang ditulis oleh Ki Kalamwadi dengan waktu penulisan hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 1900. Serat Darmo Gandul adalah suatu tembang mocopat kesusastraan Jawa baru berbahasa Jawa Ngoko.
Disebutkan dalam kisah bahwa Sabdo Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 Masehi oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo. Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Gerindrawardhana, bukan oleh anaknya sendiri yaitu Raden Fatah dari Kerajaan Demak. Sabdo Palon lalu berjanji akan kembali setelah 500 tahun pada saat korupsi merajalela, bencana melanda, dan akan kembali untuk menyapu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dari kebudayaan Jawa kuno. Dalam serat Darmo Gandul, agama orang Jawa disebut dengan agama Budi, yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Serat Damarwulan dan Serat Belambangan juga mengisahkan tokoh ini. Sabdo Palon sebagai tokoh yang diyakini pernah ada dan melakukan negosiasi dengan Syekh Subakir. Mungkin secara historis bisa saja dia adalah tokoh lain yang mempunyai pengaruh di Pulau Jawa pada masa itu. Secara bahasa, sabdo berasal dari kata sabda atau perkataan atau firman, dan palon mempunyai arti pegangan. Jika Sabdo Palon secara makna diartikan sebagai perkataan atau firman yang menjadi pegangan, maka bisa dipastikan bahwa Sabdo Palon itu adalah pakem yang sudah dijelaskan pada awal materi. Pakem yang berfungsi sebagai penyaring dari agama, pemikiran, ideologi asing yang mencoba masuk ke dalam tatanan masyarakat Jawa. Seandainya dahulu Syekh Subakir beserta Wali Songo tidak memperhatikan pakem ini, bisa dipastikan Islam tidak akan diterima masyarakat Jawa. Jelas tidak akan diterima karena langsung mengharamkan adat istiadat, budaya, kesenian, dan ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika itu. Kita bisa menyimpulkan bahwa Syekh Subakir dan rombongan saat itu bisa dikatakan menjadi intelijen yang mempelajari dan mengamati sosial kultur dari masyarakat Jawa dan menentukan cara yang tepat untuk mengenalkan Islam sebagai agama baru di tanah Jawa. Kisah Syekh Subakir dan Sabdo Palon ini adalah kisah yang tidak bisa kita telan mentah-mentah tanpa memaknai secara mendalam, karena kisah ini diceritakan secara alegoris sehingga nampak tidak rasional dan cacat logika. Akan tetapi bukti secara filosofis dari kedua tokoh tersebut dapat kita rasakan sampai saat ini. Bagaimana pendapat menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.